Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Anugrah Firdaus dengan NIM 11970700010. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan tentang denah gedung satu lantai yang telah saya buat. Nah, ini denahnya. Denahnya ini dapat dari Google, jadi fiktif ya. Nah, dalam denah ini tuh ada toilet, ada ruang rapat, ruang direktur, ruang pegawai, kemudian ada ruang server, ada tangga, lobby, ruang arsip aktif, resepsionis, kemudian kantor 1 dan kantor 2. Nah, yang pertama itu perhitungan jumlah armatur menggunakan rumus ini, itu N sama dengan E kali A dibagi flux cahaya dari lampu dikali N kali D. Nah, untuk lampu yang saya gunakan itu ada 3 jenis. Satu jenis DL dan satu lagi jenis TL. Untuk yang DL itu menggunakan lampu 6 watt dengan lumen 710. Kemudian untuk TL itu 15 watt dan 18 watt dengan lumen 725 dan 1200. Nah, selanjutnya ini perhitungan titik cahaya dalam toilet. Nah, ini tuh ada toilet dalam dan toilet luar, yaitu toilet dalam ini yang kecil, lalu toilet luar yang besarnya, yang luarnya untuk cuci tangan dan lain-lain. Memiliki luas ruangan 1,4 meter persegi dengan ukuran penerangan 250. Ini saya dapat dari standar yang telah ditentukan, ada di website Philips. Selanjutnya spesifikasi lampunya menggunakan lampu DL 710 dengan 6 watt dan hasilnya itu hampir sama dengan 1. Kemudian untuk toilet luar, luas ruangannya 3,1 meter persegi dengan ukuran penerangan 250. Spesifikasi lampu sama dan hasilnya hampir sama dengan 2. Nah, untuk toilet luar ini tuh ada perbedaan ukuran. Jadi ini yang 3,1 meter dan ini yang 4,4 meter persegi, ukuran penerangannya 250, spesifikasi lampu sama, hasilnya itu hampir sama dengan 2 lampu. Kemudian untuk ruang direktur ini tuh ukurannya sama dengan ukuran ruang pegawai, jadi disatukan. Ruang direktur ini memiliki luas 19,5 meter persegi dengan ukuran penerangan 350 menggunakan lampu TL 2 armatur dengan lumen 725 dan hasilnya hampir sama dengan 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Selanjutnya untuk ruang rapat memiliki luas ruangan 26,3 meter persegi, ukuran penerangannya 300. Spesifikasi lampu yaitu menggunakan lampu TL dengan lumen 1200 dan hasilnya hampir sama dengan 6. Kemudian untuk ruang arsip, ruangan 18,25 meter persegi, ukuran penerangannya 150 menggunakan lampu TL 2 armatur dengan lumen 725, hasilnya hampir sama dengan 4. Kemudian untuk ruang kantor ada 1 dan 2. Untuk yang lebih kecil itu yang ini karena terpotong toilet. Memiliki luas ruangan 33,1 meter persegi dengan ukuran penerangan 150 menggunakan lampu TL 2 armatur dengan lumen 725, hasilnya hampir sama dengan 7. Dan untuk kantor 2 memiliki luas 40,1 meter persegi dan hasilnya hampir sama dengan 11. Kemudian untuk resepsionis memiliki luas ruangan 4,2 meter persegi, ukuran penerangannya 300 menggunakan lampu DL dengan lumen 990 dan hasilnya hampir sama dengan 2. Ini ada 2. Nah, selanjutnya untuk lobby memiliki luas 40,75 meter persegi dengan ukuran penerangan 350. Spesifikasi lampu yang digunakan yaitu TL 2 armatur dengan lumen 1200 dan hasilnya hampir sama dengan 18. Nah, dalam denah ini itu terdapat yang namanya zona dan grup. Jadi zona itu ini, jadi ada 4 zona. Satu zona itu terhubung pada satu SDP.
Kemudian untuk grupnya itu keluaran dari SDP tersebut. Nah di sini tuh contohnya pada SDP ini keluarannya itu ada 3, jadi ada 3 grup pada zona 1 dan zona lainnya pun sama seperti itu. Nah selanjutnya adalah perhitungan arus beban dan pengaman menggunakan rumus ini. I nominal sama P per VF kali cos theta. Kemudian ketika didapat I nominalnya dicari I untuk MCB dan I untuk fuse-nya menggunakan rumus ini dengan nilai K sesuai ini. Nah untuk perhitungan pada SDP 1.1 grup 1 memiliki 6 lampu TL 18 watt dan 4 lampu DL 6 watt. Awalnya dicari dulu besar daya yang digunakan. Untuk daya TL itu 6 kali 2 kali 18. 2 ini tuh didapat dari 2 armatur sama dengan 216 watt. Kemudian untuk daya DL nya itu 24 watt. Kemudian dicari I nominal dari TL dan DL, kemudian dijumlahkan menjadi 1,21 ampere. Kemudian dicari I MCB dan I fuse nya. Jadi MCB yang dipakai adalah 3 ampere dan fuse yang dipakai adalah 3 ampere. Kemudian untuk grup 2 memiliki 4 lampu TL 15 watt dan 4 lampu DL 6 watt. Dan hasilnya MCB yang dipakai adalah 1 ampere dan fuse yang dipakai adalah 2 ampere. Kemudian untuk grup 3 memiliki 7 lampu TL 15 watt dan 4 lampu DL 6 watt. Dan hasilnya MCB yang dipakai adalah 2 ampere dan fuse yang dipakai adalah 3 ampere. Selanjutnya untuk SDP 1.2 yaitu SDP pada lantai 1 dan SDP kedua. Pada grup 1 ada 9 lampu TL 15 watt dan tidak menggunakan lampu DL. Jadi perhitungannya cuman I nominal dari TL, kemudian dicari I MCB dan I fuse nya, dan hasilnya MCB yang dipakai adalah 3 ampere dan fuse yang dipakai adalah 4 ampere. Kemudian untuk grup 2 9 lampu TL 15 watt, MCB yang dipakai adalah 3 ampere dan fuse yang dipakai adalah 4 ampere. Dan grup 3 ini tipe 17 lampu TL 18 watt dan dicari, dan hasilnya itu MCB yang dipakai 1 ampere dan fuse yang dipakai juga 1 ampere. Oke, selanjutnya yaitu SDP 1.3. Pada grup 1 ada 11 lampu TL 15 watt. Hasilnya MCB yang dipakai 4 ampere dan fuse yang dipakai 6 ampere. Terus pada grup 2 terdapat 17 lampu TL dan MCB yang dipakai hasilnya 7 ampere dan fuse yang dipakai adalah 12 ampere. Kemudian pada SDP 1.4 pada grup 1 terdapat 5 lampu DL dan hasilnya MCB yang dipakai itu 1 ampere dan fuse yang dipakai juga 1 ampere. Dan pada grup 2 terdapat 6 lampu DL. Ini untuk tangga, setiap tangga itu ada 2 lampu. Jadi MCB yang dipakai adalah 1 ampere dan fuse yang dipakai itu 1 ampere pula. Nah selanjutnya adalah perhitungan kapasitas MCCB dan MCB pada SDP dan MDP. Pada MCCB SDP 1.1 pertama-tama digrupkan. Ini grup 1 adalah 6 lampu TL dan 4 lampu DL. Grup 2 dan grup 3 per SDP nya. Kemudian dicari daya lampu TL nya, dijumlahkan, kemudian lampu DL nya, terus menggunakan rumus yang ada, dan hasilnya 1,04 ampere. Kemudian dicari I MCCB dan I fuse nya, dan hasilnya MCCB nya 2 ampere dan fuse nya 4 ampere. Kemudian dilakukan pula pada SDP 1.2, 1.3 dan 1.4. Hasilnya bisa dilihat pada SDP 1.2 itu menggunakan MCCB 2 ampere dan fuse 4 ampere. Kemudian pada SDP 1.3 menggunakan MCCB 3 ampere dan fuse 6 ampere. Dan pada SDP 1.4 menggunakan MCCB
1 ampere dan fuse 1 ampere pula. Nah, kemudian ketika IN tadi telah didapat, setiap SDP-nya dijumlahkan dan ini menjadi IN lantai 1. Kemudian dicari juga MCCB dan fuse-nya, dan hasilnya MCCB yang dipakai 10 ampere dan fuse-nya 20 ampere. Kemudian untuk MDP, karena tadi telah mendapatkan nilai pada lantai 1 itu 6 ampere, diasumsikan pada lantai 2 dan 3 itu 7 dan 8 ampere, maka IN keseluruhan dari satu gedung ini adalah 21 ampere. Kemudian dicari juga seperti tadi, dan hasilnya pengamanan saklar yang dapat digunakan pada MDP sebesar 40 ampere dan pengamanan fuse yang dapat digunakan pada MDP sebesar 60 ampere. Selanjutnya perhitungan kebutuhan kapasitor untuk perbaikan faktor daya. Di sini saya mendapatkan nilai Kospi-nya dari faktor daya lampu TL dan DL, kemudian dimasukkan ke rumus, dan hasilnya itu 0,62 kilovar. Jadi ada satu kapasitor dengan rinciannya itu 1 kilovar. Nah, besar kapasitornya itu sangatlah kecil, yaitu 0,022 mikrofarad. Selanjutnya untuk perhitungan pengamanan arus kapasitor untuk kilovar, di sini tuh cuma ada satu kapasitor, jadi cuman melakukan satu perhitungan. 1 kilovar itu sama dengan 1000 var, lalu dimasukkan ke rumus I nominal dan hasilnya 1,52 ampere. Kemudian dicari MCB dan fuse-nya dan didapat 3 ampere dan 5 ampere. Selanjutnya untuk perhitungan grounding menggunakan rumus berikut. Untuk SDP 1 itu memiliki I nominal 6 ampere. Ini itu penjumlahan dari SDP 1.2, titik 3 dan selanjutnya, dimasukkan ke rumus dan didapat tahanan yang dipakai sebaiknya memiliki nilai kurang dari sama dengan 2,38 ohm. Selanjutnya untuk SDP 1.1, tahanan yang dipakai sebaiknya memiliki nilai kurang dari sama dengan 13,37 ohm. Dan SDP 1.2, tahanan yang dipakai sebaiknya memiliki nilai kurang dari sama dengan 13,47 ohm. Dan SDP 1.3, tahanan yang dipakai sebaiknya memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 8,89 ohm. Selanjutnya perhitungan luas penampang konduktor menggunakan rumus berikut. Nah, dari MDP ke SDP itu hanya 0,5 meter. Nah, dengan tegangan tingkat fasa kemudian dimasukkan ke rumus dan didapat hasilnya ini. Karena ini kecil, jadi saya samakan semua menggunakan kabel MIY 3, misalnya 3 kali 6 mm persegi untuk semua penampang yang digunakan. Cukup sekian presentasi tentang denah gedung satu lantai dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.